Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Hanya hari ini saya akan membagikan mengenai materi terkait dengan gagal ginjal akut dan gagal ginjal kronis. Yang pertama kita bahas terlebih dahulu mengenai gagal ginjal akut ya. Di mana gagal ginjal akut adalah penurunan fungsi ginjal yang sifatnya itu mendadak. Kemudian akibat yang diakibatkan karena hilangnya kemampuan ginjal untuk mempertahankan homeostatis tubuh. Dan sifatnya ini bisa saja terkait dengan oligurik ataupun bisa tidak non-oligurik. Kemudian untuk oligurika itu adalah urinnya itu di bawah 200 ml per hari ya. Kemudian kalau yang kita lihat dari hitungan jamnya itu di bawah 0,5 ml per kilogram berat badan per jam. Kemudian untuk yang neonatus itu urinnya itu di bawah 1,0 ml kilogram berat badan per jam. Nah, ini adalah tanda-tanda pasien itu mengalami gagal ginjal akut. Kemudian terkait dengan klasifikasinya ini dibagi menjadi 3 teman-teman. Yang pertama adalah prarenal, kemudian renal serta pasca-renal. Nah, untuk mendeteksi misalkan pasien itu masuk ke bagian prarenal, renal atau pasca-renal, kita bisa cek tuh dari hasil labnya. Nah, ini adalah tanda dari misalkan pasien itu mengalami gangguan di prarenal. Nah, tanda klinisnya akan seperti ini untuk hasil labnya. Kemudian yang postrenal seperti ini dan renal ada seperti ini. Ya, misalkan pasien dengan perbedaannya dengan prerenal sama renal misalkan. Nah, kalau prarenal nanti dia proteinnya ada. Kemudian kalau yang postrenal atau ini tidak ada. Kemudian yang renal itu 1 sampai 3 ke atas atau lebih. Ya, karena mengalami gangguan di renalnya. Nah, nanti saya jelaskan dulu terkait dengan prerenal, kemudian renal serta pasca renalnya. Nah, ini terkait dengan prarenalnya dulu, di mana ini disebabkan karena menurunnya tekanan arteri efektif dengan akibat adanya gangguan perfungsi di ginjal yang menurun. Nah, perfungsi ginjal berarti apa teman-teman? Berarti terkait dengan suplai darah. Suplai darah di ginjal itu menurun, ya, menuju ginjal itu menurun. Sehingga apa? Nah, sehingga ginjalnya akan mengalami kerusakan ya kan? Nah, kita tahu bahwa darah itu mengangkut apa? Oksigen sama nutrisi. Nah, nanti kalau misalkan suplai darahnya itu menurun ke ginjal, otomatis ginjalnya akan mengalami kerusakan, di mana sel-selnya itu akan mengalami kerusakan karena tidak mendapatkan ini oksigen serta nutrisi yang bagus. Ya, kemudian ini bisa saja disebabkan karena adanya hipovolemia atau penurunan volume cairan dalam tubuh. Ya. Nah, ketika terjadi penurunan volume cairan, otomatis darah yang akan seharusnya dipompa menuju ginjal itu mengalami kekurangan. Ya, sehingga suplai darahnya otomatis akan menurun, ya. Kemudian disebabkan karena penurunan volume vaskuler, di mana di sini penurunan di mana? Pembuluh darah, ya. Nah, ini bisa disebabkan karena sepsis atau infeksi. Ya, kemudian ada luka bakar, ya, kemudian ada sindrom nefrotik. Nah, penurunan cara jantung juga bisa menyebabkan adanya gagal ginjal akut, di mana ketika jantung itu kan fungsinya buat apa? Memompa darah. Nah, kalau terjadi masalah untuk dalam pemompaan darah menuju ginjal itu terganggu, otomatis suplainya juga akan terganggu, gitu ya. Nah, sehingga bisa menyebabkan kerusakan pada ginjalnya. Nah, itu tadi terkait dengan prarenal, sedangkan yang di sini adalah etiologi dari renalnya atau ginjalnya sendiri yang rusak. Tadi yang prarenal itu disebabkan karena suplai darahnya menuju ginjal itu terjadi gangguan. Kalau yang di sini suplainya bagus, tetapi ginjalnya sendiri yang mengalami kerusakan, di mana bisa saja terjadi kelainan vaskuler, ya, di renalnya. Bisa disebabkan karena sindrom hemolitik uremik, karena karena uremia. Uremia itu adalah sampah yang ada dalam tubuh yang seharusnya dikeluarkan oleh ginjal itu mengalami tertumpuk di tubuh, sehingga mengalami atau istilahnya banyak racun yang ada dalam tubuh. Kemudian adanya trombosis arteri atau vena renalis. Ya, ini ada disebut dengan kebocoran, ya, atau bleeding, ya, atau perdarahan
pada arteri ataupun vena yang ada di ginjal atau di renal ya, ginjal ya. Kemudian ada vaskulitis, di mana di sini adalah peradangan pada vaskuler. Vaskuler itu apa? Pembuluh darah ya. Nah, itu adalah terkait dengan kelainan vaskuler intrarenal. Sedangkan terkait dengan glomerulonefritis atau adalah peradangan pada glomerulus. Ya, di sini bisa disebabkan karena adanya pasca streptococcus atau disebabkan karena bakteri yang menginfeksi di glomerulus, gitu ya. Kemudian juga ada namanya sindrom Goodpasture, di mana di sini adalah terjadi kelainan autoimun ya pada yang menyerang pada glomerulus sehingga bisa menyebabkan inflamasi. Kemudian adanya nefritis interstisial. Di sini adalah peradangan pada nefron. Kalau yang di sini khusus pada glomerulus, kalau di sini nefron. Nah, nefron kan tadi kemarin kan ada banyak tuh, terdiri dari glomerulus sama tubulus proksimal ya, kemudian ada lengkung Henle, kemudian juga ada tubulus distal. Nah, ini bisa disebabkan karena obat-obatan ya. Kemudian ada infeksi, kemudian ada namanya pyelonefritis atau infeksi pada saluran kemih. Nah, ini biasanya itu terjadi di parenkim atau di ginjalnya sama di pelvis ginjal ya, pelvis ginjal. Kemudian adanya kerusakan tubular akut ya, tadi yang ada di proksimal, kemudian ada Henle sama distal gitu ya. Kemudian terkait dengan anomali kongenital ginjal, di mana di sini adalah kelainan pada ginjalnya yang atau bisa disebut dengan kongenital atau bawaan. Bisa dari lahir, dari bayi ya. Nah, di sini ada namanya agnesis ginjal, di mana di sini ginjalnya itu gagal berkembang, teman-teman. Ginjal gagal untuk berkembang ketika dia masih dalam kandungan atau masih dalam janin ya. Kemudian adanya ginjal polikistik atau kista ginjal. Kemudian adanya hipoplastik atau ukurannya ginjalnya itu menurun atau kecil. Nah, ukuran ginjalnya itu kecil. Nah, otomatis kalau ukuran ginjalnya kecil berarti nefronnya bagaimana? Nefronnya kan sedikit, nefronnya akan lebih sedikit dibanding pada orang normal yang lainnya, sehingga bisa menyebabkan nefron yang sedikit ini otomatis kerjanya itu lebih berat, ya kan? Misalkan kita ibaratkan kalau satu orang angkat meja itu kan berat dibandingkan dengan 10 orang yang angkat meja itu kan lebih ringan. Nah, pada orang dengan ukuran ginjal yang kecil pasti terdapat nefron yang sedikit sehingga bebannya nefron itu terlalu tinggi. Nah, kalau terlalu tinggi nanti bisa menyebabkan adanya hipertrofi. Hipertrofi di nefronnya atau membesar. Ya, kalau membesar otomatis nanti kelamaan dia akan capek. Atau istilahnya dia akan lebih sakitnya itu lebih kerusakannya itu lebih besar. Ya. Oke. Nah, kita lanjutkan ya. Kemudian di sini etiologi yang pasca-renal tadi, yang pre-renal disebabkan karena adanya suplai darah menuju ginjal itu mengalami kerusakan atau mengalami gangguan. Kemudian yang di renal itu berarti ginjalnya sendiri yang mengalami kerusakan. Kemudian kalau yang pasca-renal ini disebabkan karena adanya sumbatan biasanya ya, atau ginjalnya sudah bagus, suplainya darahnya udah bagus, ternyata di sini adanya obstruksi ya, biasanya batu ya, ini batu, kemudian ada bekuan darah, kemudian ada tumor ya, kemudian ada kalau nggak salah ada BPH kan, pembesaran prostat, kelenjar prostat, itu kan juga akan menghambat istilahnya akan menghambat urin itu untuk keluar dari tubuh ya. Fungsinya ginjal bagus, kemudian terkait dengan suplai darahnya bagus, produksi urinnya bagus, tiba-tiba urinnya yang mau dikeluarkan tidak bisa karena ada sumbatan yang ada di misalkan ada di pelvis ginjal, kemudian ada di kandung kemih ataupun di ureter ataupun di uretra. Nah, nanti akan saya lihatkan.
Nah, terkait dengan patofisiologinya, tadi saya juga jelaskan terkait dengan prarenal di mana volume sirkulasi darahnya itu mengalami penurunan. Ya kan, otomatis darah menuju korteks ginjal yang terdapat nefron itu mengalami penurunan, sehingga kan kemarin sudah saya jelaskan bahwa laju filtrasi glomerulus atau kecepatan filtrasinya pada glomerulus itu ditentukan dengan suplai darahnya yang menuju ke glomerulus. Nah, ketika suplai darahnya itu menurun, otomatis laju filtrasi glomerulusnya juga akan menurun, sehingga akan menyebabkan fungsi reabsorpsi air dan garam pada tubulus itu terus berlangsung. Kemudian terjadi osmolaritas urin, ya. Kemudian konsentrasi natriumnya itu justru akan menurun. Nah, kemudian kalau bila terjadi nekrosis pada tubulus, ya, atau kematian jaringan pada tubulusnya, berarti reabsorpsi air dan garam pada tubulus otomatis tidak berfungsi, ya kan? Kemudian terkait dengan osmolaritas urinnya itu juga akan menurun, sehingga natriumnya akan tinggi di urin. Nah, biasanya di sini bisa saja mengalami edema, ya kan? Nah, kalau yang di sini, sorry saya ulang ya, kalau yang di LFG kemudian terjadi fungsi reabsorpsi air. Nah, biasanya di sini akan, kalau misalkan LFG-nya menurun itu juga tidak fungsinya itu juga tetap ada, tetapi tidak terlalu besar gitu loh. Nah, sehingga terjadi osmolitasnya urinnya itu menaik, kemudian konsentrasi natriumnya itu menurun. Kemudian yang terkait dengan GGA renal yang saya jelaskan tadi, adanya kelainan pada vaskuler atau pembuluh darah yang ada di ginjal. Kemudian ada kelainan glomerulus, ya kan, yang di sini. Kemudian ada tubulus, ya, tubulusnya yang ada di sini ya. Kemudian juga ada kelainan intersisial, ya. Kemudian juga anomali kongenital atau adanya kelainan pada kongenital atau bawaan. Nah, terkait dengan patofisiologinya kita bisa lihat teman-teman, misalkan adanya kelainan vaskuler. Di sini misalkan adanya terjadinya trombus atau perdarahan. Ya, perdarahan, kebocoran, ya. Intinya darahnya itu keluar dari pembuluh darah di arteri ataupun vena di renales di ginjal. Ya. Nah, ini bisa saja terjadi pada neonatus, ya kan, dengan sama juga anak yang dengan mengalami sindrom hemolitik uremia atau terjadi vaskulitis. Ya, di sini adalah peradangan pada pembuluh darah di ginjal. Nah, ketika adanya gangguan di vaskuler, otomatis akan menyebabkan kerusakan tuh pembuluh darah. Ya, kemudian ada penurunan permukaan filtrasi. Kemudian ada terjadi peningkatan resistensi sehingga dapat menurunkan aliran darah ke ginjal. Nah, kan? Nah. Kemudian di sini juga ada kelainan dari glomerulus, di mana di sini ditemukan pada GNAPS atau glomerulonefritis akut pasca streptococcus, atau di sini dengan jadi istilahnya dia habis terkena bakteri begitu ya. Ya kan, disebabkan karena infeksi Streptococcus beta hemolyticus strain nephrolithogenik. Nah, kemudian juga ada GN membran operalatif, kemudian GN kesentrik idiopatik, sama sindrom Gepastur yang tadi ya, autoimun tadi ya. Kemudian di sini juga akan menyempitnya kapiler-kapiler glomerulus terhimpit oleh proliferasi sel mangsiangial dan endotel kapiler itu sendiri. Nah, itu terjadi pada kelainan glomerulus. Kemudian kelainan pada tubulus, yaitu nekrosis tubular akut, di mana di sini disebabkan karena zat nefrotoksik sama akibat iskemia. Kalau yang nefrotoksik biasanya terjadi karena adanya merkuri klorida sama kerusakan sel-sel tubulus. Kalau yang iskemia itu lebih terletak pada di distal. Kemudian kerusakan vokal pada membran basalis membran basal di tubulus. Jadi tubulusnya itu kan ada lapis-lapisannya. Nah, itu yang membran basalnya yang terkena. Kemudian adanya kelainan intersisial yang ditemukan pada nefritis intersisial akut. Nah, di tubuh kita kan sudah saya jelaskan dahulu kelihatannya di semester sebelumnya. Kan ini kan pembuluh darah. Ya kan? Ini pembuluh darah. Kemudian di sini adanya sel di kita. Nah, di tengah-tengahnya itu ada cairan intersisil. Nah, di sini terjadi peradangan di ginjalnya, di sel intersisilnya, atau cairan intersisil, bukan sel ya, tapi cairan intersisil. Kemudian adanya PNA atau pyelonefritis akut yang tadi infeksi di saluran kemih bagian atas ya.
kemudian adanya anomali ginjal. Nah, ini bisa terjadi yang saya jelaskan tadi ya. Ya, ini ada kista, kemudian pada bayi baru lahir atau janin itu mengalami gangguan yang di sini terkait dengan agnesis, di mana ginjalnya itu cuma ada satu, yang ini tidak ada. Ya, atau bahkan ada salurannya tapi ginjalnya tidak ada, atau justru hipoplasia nih, ya mengalami ginjalnya itu mengalami ukurannya yang kecil tadi loh, yang hipoplasia. Nah nih, ya dia ginjalnya lebih kecil ya dibandingkan ginjal yang satunya. Begitu ya. Nih bisa terlihat. Nah, kalau yang di sini terkait dengan polikistik atau terjadi kista ya yang di renal. Kemudian terkait dengan GGA pasca renal yang disebabkan karena adanya obstruksi aliran urin. Nah, teman-teman bisa dilihat. Nah, di sini gambar yang di sini ya. Nah, ini ada batu. Nah, ada batu di sini sehingga misalkan oke, di sini filtrasinya bagus, tetapi ketika cairan sudah menumpuk di sini, nah tidak bisa keluar sehingga terjadi pembengkakan nanti pelvisnya seperti ini. Ya, ketika terjadi pembengkakan otomatis ginjalnya akan rusak tuh karena di sini terisi oleh cairan semuanya. Ya, ini tetap produksi ya kan produksi urin tapi di sini tidak bisa keluar. Ya. Kemudian atau bisa saja terkait dengan ini penyumbatan atau penyempitan di uretranya ya. Nah, ya. Kemudian kita lanjutkan terkait dengan manifestasi klinis. Nah, di sini ada fase GGA itu dibagi menjadi dua. Atau yang pertama adalah fase oliguria, yaitu urinnya menurun, atau justru fase poliuria atau urinnya itu meningkat. Nah, kenapa Pak pada orang dengan GGA tadi kan sudah dijelaskan bahwa dia tidak bisa mengeluarkan urin. Nah, ini kenapa terjadi peningkatan urin? Nah, jadi teman-teman sebelum terjadinya ginjal itu mengalami kerusakan, tidak bisa mengeluarkan urin secara total, itu biasanya akan mengalami dulu terkait dengan poliuria. Di mana tadi saya sudah jelaskan bahwa misalkan ada dua nefron yang rusak, otomatis 2 nefron, 8 nefron yang lainnya itu pasti akan kerjanya maksimal. Misalkan ada 10 nefron ya, padahal nefron kita ada 1 sampai 1,2 juta. Nah, misalkan yang 1 juta itu misalkan terjadi kerusakan, otomatis yang 200 ini akan kerjanya itu akan meningkat. Ya, dia akan produksi urin secara meningkat. Nah, ini adalah fase di poliuria. Ya, dia kerjanya maksimal, tapi nanti kelamaan dia juga akan mengalami kerusakan karena sistem kerjanya itu ekstra atau berat ya. Nah, di fase oliguria ini disebabkan bisa saja terjadi edema. Ya, misalkan urin. Nah, urinnya itu kan menurun ya produksi urinnya sehingga cairan dalam tubuh itu kan pasti akan meningkat atau banyak. Nah, sehingga bisa menyebabkan edema. Ya kan? Nah, urinnya tidak bisa keluar sehingga ada penumpukan cairan dalam tubuh. Kemudian edema atau bengkak ya. Kemudian tadi dengan cairan tubuh yang banyak, otomatis kerja jantung itu semakin besar atau tinggi beban jantungnya. Ya, otomatis dia akan mengalami hipertensi. Kemudian beban jantung yang tinggi atau yang berat tadi kelama-lamaan akan mengakibatkan ini gagal jantung ya. Kemudian terkait dengan edema paru ini juga tadi seperti sama karena cairannya di tubuh kita tidak bisa keluar, otomatis dia akan masuk tuh dalam organ ya. Yang pertama di sini adalah paru-paru. Nah, biasanya kalau edema paru pasiennya akan sesak nafas walaupun dikasih oksigen berapa LPM pun tetap sesak karena di sini terjadi gangguan ya. Edema paru, sirkulasi O2 dan karbon dioksidanya itu terganggu karena adanya edema paru, banyak cairan di paru-parunya. Sehingga cara penanganannya ya kurangin dulu cairan yang ada di paru. Ya, bisa saja menggunakan obat furosemid atau yang lain-lain. Ya, ini dikeluarkan dulu cairannya. Kemudian adanya gangguan metabolik. Di sini adanya hiperkalemia. Ya kan, tadi karena zat-zat dalam tubuh tidak bisa dikeluarkan, otomatis mengalami kelebihan kalium ya. Sehingga juga bisa terjadi peningkatan fosfat ya, kemudian uremia. Nah, uremia ini adalah zat racun ya atau sisa metabolisme yang ini seharusnya dikeluarkan. Nah, kalau tidak bisa dikeluarkan nanti akan menyebabkan racun nih. Bisa terjadi encephalopati uremicum atau di dalam otak kita itu banyak ureumnya. Jadi sehingga zat-zat yang harusnya dikeluarkan itu kan racun ini. Biasa terjadi
di otak kita. Kalau udah banyak numpuk di otak, otomatis pasien itu mengalami ini penurunan kesadaran ya. Oke, kita lanjut ya. Kemudian ada fase poliuria, di mana di sini bertahap ya untuk sifatnya. Awal-awal dia ureumnya tinggi, tapi kemudian dia akan menurun. Kemudian berlangsung selama 7-14 hari. Kemudian hati-hati nih, karena tadi urenya banyak yang keluar, hati-hati terkait dengan dehidrasi. Kita tahu bahwa dehidrasi itu bisa menyebabkan tadi GGA kan, suplai volume darahnya itu akan menurun ya kan, otomatis suplai darah ke ginjal juga akan menurun. Nah, itu hati-hati. Kemudian juga bisa menyebabkan hipokalemia sama hiponatremia atau kekurangan natrium sama kaliumnya. Nah, apa yang perlu kita kaji untuk ASCOP-nya atau pengkajiannya? Kita lihat dulu, lihat misalkan pada bayi gimana pipisnya, ya ada muntah berat atau enggak, ya kan mutaber. Kemudian sakit tenggorokan 1-2 minggu. Nah, ini biasanya terkait dengan infeksi. Nah, infeksi dari apa tadi, streptokokus atau apa. Nah, ini biasanya terkait dengan infeksi. Kan tanda ini ya. Kemudian panas ya kan, infeksi juga. Ruam kulit sama peradangan pada vaskuler. Kemudian pemakaian obat-obatan. Nah, ini penting nih ditanyakan. Kemudian riwayat dengan infeksi saluran kemih atau batu. Kadang juga obat-obatan itu juga terkait dengan pola hidup. Pola hidupnya gimana, konsumsi makanan, minumnya bagaimana. Nah, itu perlu ditanyakan. Kemudian terkait dengan pemeriksaan fisik, kita cek dulu kesadarannya, itu biasanya akan menurun. Kemudian pernafasannya cepat, ya kan, dan dalam serta sesak nafas tadi, misalkan pada pasien dengan UDEM. Tapi kalau misalkan tidak UDEM, ya biasanya juga akan terganggu. Karena apa? Biasanya di sini terjadi mekanisme asidosis, ya, asidosis metabolisme. Ya, karena tadi zat-zat yang seharusnya dikeluarkan oleh tubuh tidak bisa dikeluarkan tuh, ya bisa terjadi metabolisme, sehingga kemarin sudah belajar kan ya terkait dengan asidosis metabolisme ataupun alkalisis metabolisme, sehingga nanti akan refleksnya mengenai ini terkait dengan pernafasan. Kemudian ada hipertensi, kemudian tanda-tanda dehidrasi, oliguria ini ya di bawah 400 ml per 24 jam, ini oliguria ya. Kemudian takikardi, mulut kering. Nah, kemudian tanda-tanda sistem multi-organ, pembesaran ginjal, serta resistensi urin. Kemudian pemisahan penunjangnya kita bisa cek terkait dengan kimia darahnya, uriumnya, serta kreatininnya. Nah, ini bisa dicek. Kemudian bisa juga dicek dengan ronsen atau radiologi, atau dengan biopsi ginjal. Ini biasanya terjadi untuk curiga terkait dengan kanker, ya tumor, karena biopsi ini kan mengambil jaringan dalam ginjal, ya, sedikit saja jaringan nanti akan dibiopsi atau dicek terkait dengan selnya, apakah nanti untuk menentukan kanker ya, tumor, nah itu nanti, atau kista. Nah, itu sama aja ya, kista. Nah, tadi dilihatnya dari pemisahan biopsi. Kemudian pemisahan penunjang yang lainnya seperti radiologi tadi ya, menentukan ada kedua ginjal memang ada atau tidak, besarnya ginjal ya, kemudian adanya obstruksi atau batu ya, kemudian melihat apakah aliran darah cukup kuat untuk suplai darahnya di ginjal. Kemudian ada USG juga, IVP ya, kemudian scan, USG Doppler juga ada, kemudian biopsi ginjal yang tadi ya sudah saya jelaskan ya. Nah, kemudian terkait dengan penetrasaan GGA prarenal tadi kita tahu bahwa dia itu ternyata disebabkan karena suplai darahnya ke ginjal itu menurun. Ya, biasanya dilakukan pemasangan CCV atau central vena pressure yang ada di ini ya, CCV ya, yang ada di dada pasien. Nah, di sini untuk menentukan ya, kalau misalkan di bawah 0,5 pengukuran CVP-nya itu berarti terjadi hipovolemia. Yang normal itu 6-10 cm H2O ya. Nah, ini bisa dibaca ya untuk CVC-nya. Kemudian untuk yang renal itu tadi karena kerusakannya itu di ginjal, berarti kita harus bisa mempertahankan homeostasis tubuh sambil menunggu fungsi ginjal itu kembali. Nah, teman-teman, ginjal itu sebetulnya sifatnya irreversible. Jadi kalau rusak tidak bisa kembali. Tetapi jika kita misalkan misalkan pasiennya langsung diperiksakan, sakitnya langsung diperiksa, otomatis akan dilakukan terapi-terapi sehingga nanti fungsi ginjalnya itu bisa dapat kembali.
Ya, sebetulnya ini sifatnya irreversible seperti paru-paru. Jadi kalau rusak tidak bisa kembali lagi. Tapi kalau misalkan kalau ginjalnya ditangani dengan bagus ketika sebelum stadium selanjutnya atau stadium lebih tinggi, itu pasti akan ginjalnya akan kembali. Kemudian pemantauan yang perlu seperti tanda vital, ya, pemeriksaan darah, ureum, kreatinin, elektrolit, analisa gas darah, ya kan, protein total, albumin juga, serta pengukuran diuresis berkala. Kemudian yang di sini terapi gigi renal dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah terapi konservatif. Jadi kita istilahnya menangani dulu tanpa dialisis. Jadi kita ada obat, ya kan, kemudian ada terapi, misalkan terkait dengan tadi misalkan pasiennya itu mengalami hiponatremia atau hipervolemia atau bukan hiper ya, hipovolemia, kekurangan cairan atau volume cairannya menurun, ya otomatis kita harus rehidrasi dulu tuh, NaCl-nya dibanyakin ya, kemudian didapatkan terapi-terapi. Nah itu nanti juga akan termasuk dalam terapi konservatif. Misalkan terjadi kelainan elektrolit, ya udah kita betulkan dulu. Asam basa, ya kan, uremia, bagaimana caranya untuk mengeluarkan urin, ya kan, tadi zat-zat ini kan seharusnya dikeluarkan oleh tubuh tuh. Nah itu bagaimana caranya ini bisa keluar. Kemudian hipertensi ditangani, infeksi juga ditangani ya. Kemudian terakhir ada terapi dialisis. Nah, terapi dialisis dengan menggunakan mesin disebut dengan hemodialisis. Sedangkan kalau dialisis menggunakan kantung ya, kemudian disalurkan menuju rongga perut, itu disebut dialisis peritoneal. Kemudian terkait dengan pasca renal, cara pandangannya ini, kalau misalkan ada batu berarti harus diambil tuh batunya ya. Tapi kalau misalkan tidak bisa cepat ya, berarti ini dilakukan dengan nefrotomi ya. Nih dengan melakukan kayak WSD ya. Tapi dia dimasukkan dalam pelvis ginjal sehingga urinnya tidak mengalir ke bawah, tapi dia akan mengalir ke sini. Begitu ya. Karena misalkan di sini ada sumbatan atau di sini ada penyempitan, nah itu seperti itu. Kemudian terkait dengan asuhan perawatannya nanti bisa dibaca ya, misalkan tanda gejala pernafasannya itu nafas pendek, ya kan, dyspnea, tachypnea, kardiovaskulernya bisa terjadi hipotensi sama hipertensi. Nah itu bisa saja. Keduanya bisa menentukan tanda gejala dari AKI atau acute kidney injury atau gagal ginjal akut, begitu ya. Kemudian pada sistem pernafasan, nah ini bisa dibaca nanti ya. Kemudian sistem perkemihan, ya pasti tidak bisa poliuria ya. Itu misalkan 2-6 liter per hari ya kan. Atau justru mengalami origuria ya. Kemudian terkait dengan pencernaan, berat badan, misalkan edema, kemudian bisa juga terjadi penurunan berat badan. Nah, itu bisa saja terjadi pada pasien dengan GGA. Kemudian terkait dengan diagnosa, itu bisa saja terjadi penurunan curah jantung, kemudian keseimbangan cairan, perubahan nutrisi, pola nafas, sama perfusi jaringan ya. Seharusnya di sini bisa saja terjadi di atas ya, karena tadi kalau misalkan di prarenal itu bisa terjadi gangguan polusi jaringan. Gitu ya. Kemudian kita lanjutkan terkait dengan gaya ginjal kronis. Kita lanjutkan ya teman-teman. Di sini terkait dengan asuhan keperawatan gaya ginjal kronik atau chronic renal failure. Di mana di sini terjadi penurunan faal ginjal atau fungsi ginjal yang sifatnya itu menahun dan umumnya itu irreversible. Ya, irreversible di sini berarti ketika rusak itu tidak bisa diperbaiki. Ya, tidak bisa diperbaiki. Nah, kemudian akibat yang terjadi adalah ketidakseimbangan metabolisme cairan dan elektrolit yang timbul karena adanya penurunan fungsi glomerulus. Kita tahu fungsi glomerulus adalah proses filtrasi ya. Akibatnya banyak nefron yang rusak sehingga ginjal tidak dapat menjalankan fungsinya secara normal. Kemudian penurunan fungsi ginjal dapat diukur dengan LFG ya, dengan laju filtrasi glomerulus. Ya, sebagai indikator untuk melihat kemampuan ginjal dalam menyaring darah. Kemudian GFR di sini pada pasien dengan CKD itu di bawah 90 ml per menit ya, per 1,73 mm kubik ya, dalam waktu di atas 3 bulan. Ya, ketika pasien itu mengalami LFG-nya menurun seperti ini, kemudian dalam jangka waktu 3 bulan berarti bisa dikategorikan dengan chronic kidney disease ya.
dengan atau tanpa adanya kerusakan ginjal atau kerusakan ginjal dalam waktu 3 lebih dari 3 bulan dengan ataupun tanpa adanya penurunan GFR. Kemudian penyebabnya penyakit gagal ginjal ini bisa terjadi karena polikistik ginjal atau karena kista. Ini polikistik. Nah, nih. Kemudian adanya infeksi ya kan terjadi di kandung kemih ya, di pelvis ginjal ataupun di renalnya, kemudian di ureter atau bisa terjadi infeksi di glomerulusnya. Kemudian adanya keganasan sel saluran kemih ya, misalkan tumor, kanker. Nah, itu. Kemudian adanya sumbatan ataupun batu. Kemudian adanya sindrom nefrotik ya, kemudian ada trauma ginjal, misalkan perdarahan ya, kemudian ada luka tusuk ya, ginjalnya rusak, ginjalnya robek. Nah, itu bisa terjadi gagal ginjal kronis ya. Itu yang disebabkan karena ginjalnya itu sendiri. Sedangkan kalau penyebab dari luar itu bisa terjadi DM ya. DM ini kenapa kok bisa menyebabkan gagal ginjal kronis? Nah, kita tahu bahwa DM itu berarti apa? Kelebihan gula. Nah, kita tahu bahwa gula dalam tubuh itu sifatnya apa? Ya, sifatnya mematikan ya. Jadi dalam artian ketika terjadi banyak gula, otomatis sel-selnya itu akan lebih mudah mati. Ya, kandungan gulanya itu tinggi. Nah, otomatis ketika terjadi proses filtrasi pun di glomerulus itu juga akan mengalami bebannya, dia akan banyak glomerululusnya. Nah, sehingga akan menyebabkan kerusakan. Kemudian penyakit SLE atau di sini adalah terkait dengan autoimun. Ya, hipertensi juga iya. Tadi kita tahu bahwa glomerulus atau GFR itu ditentukan dengan aliran darah. Nah, kalau pasien dengan hipertensi ini kan berarti tekanan darahnya itu kan tinggi ya. Nah, otomatis suplai darah menuju glomerulus juga akan tinggi. Nah, ketika terlalu tinggi bisa menyebabkan lesi pada area glomerulus. Nah, ini bisa terjadi kerusakan ya. Yang seharusnya yang bagus kan normal ya kan, ada tekanannya itu 10 mmHg. Nah, kalau tadi terjadi pada hipertensi, otomatis tekanannya akan semakin tinggi, sehingga tekanan di glomerulusnya itu semakin tinggi juga. Nah, itu bisa menyebabkan lesi pada glomerulus ya. Kemudian obat-obatan juga bisa menyebabkan dari gagal ginjal kronis ya. Kemudian infeksi TBC ya, bakteri, sifilis dan virus ya. Nah, di sini adalah patofisiologinya, di mana terjadi kerusakan dan penurunan progresif fungsi nefron saat terjadi penurunan nilai GFR dan clearance serum, ureum, dan kreatinin meningkat. Nefron yang sehat mengalami hipertrofi itu. Jadi tadi misalkan ada 1.200.000 atau 1 juta aja, 1 juta nefron. Nah, 1 juta nefron ketika 500-nya itu rusak, otomatis 500 ini akan kerjanya semakin tinggi. Ya, mengalami hipertrofi karena tadi bebannya terlalu tinggi. Nah, bagaimana caranya? Dia sifatnya itu harus seperti 1 juta nefron. Nah, otomatis dia akan beban kerjanya tinggi, bisa menyebabkan hipertrofi. Nah, karena terus menggantikan semua fungsi nefron yang rusak, ya kan? Hal ini menyebabkan ginjal kehilangan kemampuan untuk memekatkan urin secara baik. Kemudian ginjal berupaya untuk mengeluarkan lautan urin dalam jumlah besar sehingga pasien mengalami kekurangan cairan tubuh. Kerusakan nefron itu terus terjadi, diikuti dengan laju glomerulus atau filtrasi ginjal terus menurun. Kemudian menyebabkan tubuh tidak mampu lagi membuang air, garam, dan produk sampah lainnya melalui ginjal. Nah, di sini jika GFR-nya atau laju filtrasi glomerulusnya di bawah 10 sampai 20 ml per menit secara klinis akan terlihat uremia ya, karena tadi sampahnya tidak bisa dikeluarkan. Kemudian tanda-tanda toksik ini berarti zat yang beracun ya, itu akibat produk sampah semakin terlihat seperti ureumnya, kreatininnya. Nah, teman-teman, di sini adalah penyebab dari, saya sudah jelaskan tadi ya, terkait dengan penyebabnya bisa terjadi karena hipertensi ya kan, kemudian adanya sepsis, infeksi ya kan, kemudian ada DM. Nah, itu. Nah, di sini penyebabnya ini tadi bisa menyebabkan adanya kerusakan nefron. Ketika nefron rusak berarti akan terjadi fungsi ginjalnya itu akan menurun ya sebagian ya, karena terjadi kerusakan nefron. Kemudian bisa saja terjadi penurunan GFR. Kemudian
karena terjadi penurunan GFR, otomatis fungsi ginjal yang masih normal ya, nefron-nefronnya yang masih normal ya, itu akan mengambil alih nefron yang mati tadi ya, diambil alih kerjanya, sehingga nefronnya tadi mengalami hipertrofi karena kerjanya terlalu berat ya kan. Kemudian terjadi filtrasi solut meningkat, kemudian fungsi mengkonstruksi urin juga akan menurun ya, seperti tadi ya. Kemudian fungsi reabsorpsi tubulus juga akan menurun, kemudian ekresi urin juga akan meningkat ataupun cair ya, atau terlalu banyak. Kemudian karena terlalu banyak, otomatis cairannya kalau dibuang terlalu banyak, otomatis cairan yang ada di tubuh tuh hilang ya. Kemudian bisa terjadi perfusi pembuluh darah atau suplai darah menuju ginjal itu akan menurun. Ketika menurun, otomatis terjadi kerusakan tuh, karena tadi sifatnya darah kan ada apa? Ada zat yang namanya nutrisi, O2, nah itu tidak sampai ke ginjal ya, sehingga ginjalnya akan rusak ya. Kemudian terjadi perfusi pembuluh darah, ginjal menurun ya kan. Kemudian terjadi penurunan GFR. Kemudian kalau sudah terjadi penurunan GFR, berarti tubuh tidak bisa tuh, ginjal tidak bisa mengeluarkan sisa zat metabolisme ya kan. Kemudian makanya terjadi sindrom uremia atau ureumnya itu banyak ya, kelebihan ureum. Nah, ini diketahui kita lihat dari cek kimia darahnya ya, sama GFR-nya. Kemudian kalau terjadi GFR-nya itu menurun, berarti kalau ginjalnya menurun, berarti otomatis ekresi hidrogennya itu pasti akan menurun. Ekresi fosfatnya menurun, kalemianya menurun, natriumnya menurun, sampahnya juga menurun. Sehingga kalau hidrogennya itu menurun, otomatis asidosis metabolik itu terjadi. Kemudian kalau misalkan seharusnya fosfat itu dibuang, ternyata masih ada dalam tubuh, terjadi hiperfosfatemia. Kemudian kalau kaliumnya tidak bisa dibuang, terjadi hiperkalemia. Kalau natriumnya tidak bisa dikeluarkan, terjadi resistensi air, yang misalkan edema. Kemudian kalau hiperkalemia ini bisa menyebabkan adanya gangguan jantung ya. Karena kalau kelebihan kalium nanti kita harus cek EKG tuh ya, karena kalium ini akan menghambat sistem pada kerja kontraktilitas jantung ya, itu dilihat nanti ya. Kemudian ada uremnya tinggi karena tidak bisa dibuang. Kemudian juga mengalami fungsi seperti ini, kerusakan insulin ya. Kemudian produksi eritropoietin ya, eritropoietin yang terjadi di ginjal yang sebagai perangsang untuk perangsang pembentukan darah itu juga akan menurun. Kalsium, gangguan reproduksi, gangguan imunitas. Nah, di sini teman-teman kalau mengukur bagaimana caranya GFR ya, kemarin sudah ya, GFR sama bersihan kreatinin. Jadi kita cek rumusnya seperti ini, nanti bisa dimasukkan ya. Cukup kita menggunakan, kita ketahui dulu serum kreatininnya dari lab ya, nanti kita bisa hitung. Kemudian terkait dengan tahapan fungsi ginjal ini dibagi menjadi 4, 1, 2, 3, 4. Yang pertama adalah penurunan fungsi cadangan, di mana fungsi ginjalnya itu menurun 75 sampai 100%. Kemudian terkait dengan clearance kreatininnya itu 75 ml per menit. Nah, di sini biasanya pasien itu belum ada keluhan tuh, masih biasa aja. Ya, ekresi dan regulasi masih dapat dipertahankan. Kemudian yang masuk ke fase 2 atau fase insufisiensi ginjal, di mana ginjal ini fungsinya itu sekitar 75% sampai 25%. Kemudian CCT-nya itu 25 sampai 75%. Nah, di sini pasien sudah mulai ada keluhan tuh. Misalkan adanya oliguria, tidak bisa pipis, kemudian kelebihan berat badan, overhidrasi, edema, ya kan? Kemudian adanya gangguan perifer, ya, adanya asidosis, kelebihan kaliumnya karena tidak bisa mengeluarkan tuh cairan tubuhnya atau tidak bisa mengeluarkan zat-zat yang ada dalam tubuh. Kemudian anemia karena tadi eritropoietinnya terganggu. Kemudian hipertensi karena tadi volume darahnya atau volume cairan dalam tubuh itu banyak ya. Nah, itu bisa masuk di insufiensi ginjal. Kemudian yang ginjal kronik itu fungsi ginjalnya itu 25%, di bawah 25% sampai 10%. Di sini gambaran klinis dan laboratoriumnya itu makin nyata ya. Kemudian peningkatan kadar ureum, kreatinin dan anemia. Sedangkan pasien dengan gagal terminal atau GGT ya, itu faal ginjalnya atau fungsi ginjalnya itu di bawah 10%. Ya, di bawah 10% ya. Kemudian CCT-nya itu juga di bawah 10 ml per menit. Nah, ini adalah
klasifikasi ataupun tahapan fase penurunan fungsi ginjal. Kemudian di sini adalah terkait dengan klasifikasi ya dari stadium resiko stadium 1, 2, 3, 4, 5. Nah, itu kita bisa lihat dari pengukuran GFR-nya ya atau LFG-nya atau laju filtrasi glomerulusnya. Yang kemarin normalnya berapa? 125 ya mililiter per menit ya. Nah, kalau bisa terjadi penurunan sampai 15 berarti terjadi stadium 5. Nah, ini harus dilakukan apa? Hemodialisis ya. Kemudian gejala klinis dari GGA adalah yang tadi, penumpukan toksik uremik, kemudian keseimbangan cairan, gangguan elektrolit, serta asam basa. Karena tadi penurunan karena mengalami ekresi pengeluaran cairan yang tidak dibutuhkan oleh tubuh itu mengalami kerusakan atau mengalami gangguan. Kemudian ada penurunan GFR, kemudian ada gangguan reabsorpsi, ya, kemudian ada gangguan sekresi tubulus. Nah, ini bisa dibaca sendiri ya teman-teman terkait dengan manifestasinya. Itu saya rasa ini udah jelas ya terkait dengan sistem kulit misalkan kuku, rambut. Ya, ini bisa dipaus. Nah, ini bisa dilihat. Ya. Kemudian terkait dengan pemisahan diagnostiknya. Ya, kita harus cek labnya. Kita harus lihat ureum kreatininnya. Kemudian hemoglobinnya, IgD-nya bagaimana ya. Kemudian clearance kreatinin tesnya bagaimana terkait dengan natrium, kalium, kemudian kalsium, ya, proteinnya, ya, itu bisa dilihat. Albumin juga, gula darah, ya, kemudian trigliserida juga bisa dilihat. Kemudian biopsi tadi terkait diambil jaringannya ya. Kemudian ada BNO, fotopolos, ronsen ya, IVP, USG, itu semuanya harus dilakukan. Kemudian EKG juga perlu dilakukan untuk mengetahui fungsi ginjalnya. Nah, di sini bisa dilihat juga terkait dengan kimia darahnya, ya, terkait dengan hasilnya nanti, ya, bunnya, kaliumnya, kemudian fosfornya, kemudian PCO2-nya juga, pH. Nah, semua harus dilihat. Kreatinin juga, ya, hematokrit, hemoglobin juga perlu dilihat. Kemudian pemisahan medisnya, yang pertama adalah pelaksanaan Kemudian untuk penataksanaannya, yang pertama adalah penataksanaan konservatif. Jadi sebelum dilakukan terapi ginjal, tadi kan ada stadiumnya. Kalau misalkan masih stadium 2, nah itu harus dilakukan tuh pelaksanaan konservatif, yaitu pengaturan diet, ya, makannya diatur, minumnya diatur, tidak boleh makan terlalu garam, terlalu banyak, ya. Kemudian memperbaiki keseimbangan elektrolit, asam basa juga diperbaiki. Kemudian hipertensi juga perlu diperbaiki. Ya, asidosis, pengobatan neuropati, ya, deteksi dan mengatasi komplikasi termasuk juga DM-nya. Ya, itu juga harus dilihat. Kemudian yang kedua adalah penataksanaanaan pengganti, yaitu dengan hemodialisis atau dialisis ya. Di sini dialisis ada 2, hemodialisis serta peritoneal dialisis. Kemudian ada juga yang transplantasi ginjal. Nah, terkait dengan tujuan pelaksanaan konservatif yaitu adalah itu mencegah penurunan fungsi ginjal yang lebih progresif. Jadi misalkan stadium 3 tidak perlu tuh biasanya terkait dengan cuci darah. Jadi dilakukan penatasanaan konservatif dahulu. Ya. Kemudian meringankan keluhan uremia, kemudian koreksi gangguan keseimbangan cairan elektrolit, kemudian mengurangi gejala uremik ya. Kemudian memperbaiki metabolisme dengan cara diatur tuh cairan dan elektrolitnya. Kemudian tensinya ya, kemudian meningkatkan keamanan pasien. Kemudian indikasi penatasanaan konservatif adalah yaitu pertama dengan tahapan isopensi. Jadi masih tahap isopensi. Fungsi ginjalnya itu 10-50% atau kreatininnya itu kreatinin serum ya itu 2-10 mg/%. Nah, ini juga terkait dengan pelaksanaan konservatif, di mana di sini harus kita atur tuh pengaturan keseimbangan cairan dan elektrolitnya. Misalkan kaliumnya harus diperbaiki, fosfatnya harus diperbaiki, kemudian intake kalium dan dietnya harus bagus, kemudian pemberian aluminium hidroksida, ya, kemudian pemberian laktasif, pemberian vitamin D, nah itu juga perlu. Kemudian kalau misalkan terjadi gangguan transport oksigen ya kita perbaiki tuh misalkan adanya gangguan anemia ya itu harus diperbaiki ya minum EPO atau erythropoietin ya.
Nah, itu bisa didapat nanti ya untuk mengatasi ini. Kemudian memberikan rasa nyaman, istirahat dan tidur. Nah, itu bisa dibaca ya. Karena kita tahu tadi ureum kalau terbanyak zat-zat yang beracun dalam tubuh itu juga akan menyebabkan rasa nyaman loh. Jadi misalkan gatel ya, kemudian kulitnya kering, ya itu akan mengganggu pruritus nih, kram otot, haus. Nah, ini semua juga akan mengalami gangguan rasa nyaman. Karena tadi zat-zat yang seharusnya dibuang oleh tubuh numpuk itu dalam tubuh ya. Kemudian dialisis yaitu ada dua, hemodialisis dan peritoneal dialisis. Kemudian adanya transplantasi ginjal yaitu donor hidup atau donor ketika pasien itu masih hidup, keduanya masih hidup. Kemudian ada donor kadaver yaitu pasiennya yang mendonorkan itu sudah meninggal ya. Jadi dikasihkan kepada orang yang masih hidup. Kemudian dialisis dan transplantasi ginjal dilakukan dengan pasien gigal pada tahap terminal. Jadi kalau masih tahap insuffisiensi, tahap stadium 3 itu masih tidak boleh dilakukan transplantasi ya. Kemudian terkait dengan transplantasi itu ginjalnya itu tidak dibuang ya teman-teman. Jadi tetap dipasang di situ, kok dipasang ya. Jadi tetap di situ, kemudian dia dibuatkan di bawahnya, begitu ya. Kemudian terkait dengan syarat hemodialisis yang pertama itulah GFR-nya kurang dari 15 ml per menit GFR ya. Kemudian harus terjadi hiperkalemia. Kalau misalkan tidak terjadi hiperkalemia ya belum bisa dilakukan hemodialisis. Kemudian kegagalan konservatif yang tadi ketika terapi konservatif sudah kita terapkan tapi masih belum bisa memperbaiki hasilnya dari pasien, ya udah bisa dilakukan hemodialisis. Kemudian kadar ureum lebih dari 200. Kemudian kelebihan cairan, udema ya. Kemudian ada anuria yang berkepanjangan lebih dari 5 kali ya. Kemudian terkait dengan asuhan perawatan kronik renal failure, di mana yang harus kita kaji yang pertama adalah keluhan utamanya. Biasanya pasiennya itu BAK-nya berkurang, selera makannya menurun, gatal-gatal, nafasnya bau, ya, penurunan kesadaran, ya. Nah, itu bisa dilihat nanti ya. Kemudian terkait dengan konsep perawatan ya kita harus kaji dulu penyakit lewat dahulu. Misalkan pernah mengalami KKA, ISK, BPH ya, atau penyakit DM, hipertensi. Nah, itu semua harus kita kaji. Kemudian pemeriksaan fisik semuanya ya dari aktivitas, istirahat, dan tidur. Nah, biasanya pada pasien ini mengalami gangguan tidur tuh ya, karena tadi zat-zat yang seharusnya dibuang oleh tubuh tidak bisa dibuang. Misalkan tadi sesek, nah itu otomatis mengganggu tidur. Kemudian ureumnya terlalu tinggi, gatal-gatal, kesemutan, kram, nah itu mengganggu juga istirahat dan tidur ya, sirkulasi nanti ya. Oke, yang pertama terkait dengan gangguan kulit, misalkan tadi karena uremia ya, kemudian terjadi anemia, jadi kulitnya tidak bagus tuh, pucat ya, kemudian bersisik, kering, nah itu karena ureumnya. Kemudian gatal-gatal ini juga karena ureumnya ya, kemudian garuk-garuk ya, kemudian ada luka-luka biasanya. Kemudian ada gangguan keseimbangan cairan, di sini biasanya terjadi dehidrasi atau overhidrasi. Kemudian untuk secara umum kebutuhan cairan pasien dalam 24 jam itu sekitar 500 cc teman-teman. Dan produksi urin dalam 500 cc itu adalah produksi urin dalam 24 jam. Kemudian caranya untuk memantau keseimbangan cairan ya otomatis itu timbang berat badan, turgor kulit, edema, tekanan darah. Nah, itu. Kemudian terkait dengan kardiovaskuler, kita cek apakah pasiennya hipertensi atau tidak. Nah, hipertensi di sini bisa disebabkan karena adanya penimbunan cairan, ya kan? Ya, cairan yang ada dalam tubuh seharusnya dikeluarkan, tidak bisa dikeluarkan. Nah, itu bisa menyebabkan adanya hipertensi. Kemudian garam yang tidak bisa dikeluarkan juga, serta gangguan sistem renin. Kemarin sudah saya jelaskan terkait dengan sistem renin, di mana ketika ginjal tidak mendapatkan suplai darah yang maksimal, otomatis renin ini akan aktif. Nah, di sini renin ini akan memacu untuk meningkatkan tekanan darah sehingga bisa terjadi hipertensi. Kemudian adanya perikarditis atau peradangan di kardio ya atau jantung ya, akibat toksik uremik dan infeksi menyebabkan nyeri dada dan sesak. Kemudian gagal jantung ya, kemudian adanya edema. Nah, kemudian terkait dengan di paru-paru ini tadi bisa terjadi udema ya, kemudian nafas kasmaul, kemudian bau nafas ya kan, kemudian ada friction rub atau misalkan ini bunyi nafas tambahan ya, misalkan wheezing, stridor, snoring, nah itu. Kemudian gangguan gastrointestinal di sini bisa saja terjadi anoreksia, mual muntah ya kan, karena tadi gangguan metabolisme proteinnya dalam usus itu terganggu
ya, karena tadi seharusnya protein itu bisa dikeluarkan, ya, bisa direabsorpsi kembali kalau salah ya, bukan dikeluarkan ya, tapi direabsorpsi kembali, karena protein kalau keluar dari darah, keluar dari urin itu malah justru dia mengalami gangguan, ya. Kemudian terbentuknya zat toksik di usus seperti amonia, metilkoladrin, dan sembab usus. Kemudian faktor uremik karena ureum pada air liur diubah menjadi amonia oleh bakteri, ya. Kemudian terjadi gastritis, esofagitis, sama stomatitis. Terkait dengan eripoetin, bukan pada darah ya, dimana di sini karena tadi ginjalnya itu terganggu sehingga produksi eripoetinnya itu pasti akan terganggu sehingga akan menyebabkan darahnya itu juga akan mengalami gangguan. Ya, biasanya nih terjadi anemia, kemudian juga abnormalitas hemoglobin, ya. Kemudian juga bisa terjadi hemolisis ya, ini ya hemolisis ya. Kemudian ada defisiensi besi dan asam folat. Kemudian ada perdarahan pada saluran cerna dan kulit. Kemudian kalau pada darah itu bisa terjadi gangguan trombosit seperti bleeding atau perdarahan. Nah, biasanya ini kalau misalkan kalau orang normal itu kan darah atau terjadi luka otomatis akan nutup sendiri ya. Nah, ini kalau pada pasien dengan GGK atau dengan gangguan trombosit itu pasti susah tuh untuk bukan meredam ya, istilahnya, kalau luka kemudian sembuh sendiri, nutup sendiri. Nah, kalau orang dengan gangguan trombosit itu akan lama, jadi akan keluar terus menerus, begitu ya. Kemudian ada perdarahan akibat agresi trombosit, di mana di sini trombositnya akan berkurang. Kemudian juga gangguan leukosit. Di sini terjadi fagositas dan komotasisnya berkurang, sehingga fungsi dari limfositnya itu juga akan berkurang. Begitu ya. Kemudian ada gangguan pada sistem pernafasan, di mana di sini adanya gangguan Restless syndrome ya, biasanya terjadi pasien kakinya gerak-gerak sendiri, kemudian gatel ya, kemudian adanya nyeri ya, kemudian ada sensasi seperti terbakar ya. Nah, itu disebabkan karena adanya gangguan pada sistem persarafan. Kemudian terjadi encephalopati metabolik, di mana di sini pasiennya mengalami kelemahan, tidak bisa tidur, ya kan, gangguan konsentrasi, tremor, dan kejang. Kemudian adanya gangguan miopati, yaitu kelemahan dan hipertrofi otot terutama pada ekstremitas proksimal. Nah, di sini pada gangguan psikososial, di mana ini juga penting, perlu dikaji juga. Banyak penelitian yang belum menyentuh ke sini, di mana di sini pasti pasien orang dengan GGK karena tadi sifatnya pasien dengan gangguan kronis tadi ada sifatnya pengobatannya itu sepanjang hidup, otomatis dia akan mengalami misalkan ada gangguan harga diri, malu. Kemudian karena tadi tubuhnya karena banyak racun sehingga aktivitasnya terganggu ya, kemudian sakit-sakitan, kemudian tidak bisa jalan kemana-mana, harus stay di rumah, banyak istirahat. Nah, itu juga akan mengganggu gangguan psikososial pada si pasiennya. Kemudian ada gangguan sistem endokrin, di mana di sini ada karena tadi hormonnya terganggu, jadi terkait dengan libido, kemudian ereksi juga pasti akan terganggu. Kemudian adanya fertilitas menurun. Kemudian adanya gangguan toleransi glukosa serta metabolisme vitamin D-nya. Nah, terkait dengan diagnosa perawatan, ini teman-teman bisa dibaca sendiri ya. Yang pertama, ini bisa saja terkait dengan gangguan oksigennya, ya, terkait dengan respirasinya, karena terjadi edema paru. Ya, kemudian terkait dengan keseimbangan cairan ya, tadi karena pasiennya ginjalnya tidak fungsi dengan bagus, otomatis keseimbangan cairan dan elektrolitnya itu pasti akan terganggu. Kemudian nutrisinya juga pasti akan kurang karena tadi pasiennya intake makannya itu kan berkurang, kan terjadi anoreksia ya. Kemudian gangguan eliminasi, tadi pipisnya keluarnya sedikit ya, nah itu bisa terjadi. Kemudian gangguan integritas kulit, tadi ya karena ureumnya tinggi bisa menyebabkan kulitnya itu terganggu, gatal-gatal ya, kemudian nyeri ya, sensasi terbakar ya, atau justru malah udem. Nah, itu juga mengganggu. Kemudian penurunan curah jantung ya. Kemudian aktivitas tadi ya, pasiennya karena anemia ya kan, karena HB-nya itu menurun, otomatis dia dalam berpikir, beraktivitas, itu semua akan terganggu ya. Kemudian rasa nyaman ya, pusing ya, tekanan darah tadi ya, misalkan kalau tekanan darah tinggi ya, itu akan pusing.
Kemudian gangguan konsep diri, ya, pola pikir, ya, tadi karena ureumnya terlalu tinggi. Kemudian resiko injury pada fraktur karena tadi eripoetinnya, ya, fungsinya itu terganggu. Kemudian prioritas keperawatan GGK secara umum adalah mempertahankan homeostasis, kemudian mencegah komplikasi, memberikan informasi yang cukup pada pasien, serta mendukung keputusan pasien terhadap perubahan gaya hidup. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.